Cuma awalnya dari utusan LBY itu berbohong sama saya. Katanya kakeknya orang Betawi ya, terus hidup di Yaman, bisa sekarang pindah sini lagi. Iya. Ada lagi yang kaki bapaknya itu orang Cirebon. Ada lagi ya pokoknya ngarang cerita lah sama saya, hingga saya kan ya udahlah, dulu kakaknya juga orang sini. Pemda Kabupaten Tegal harus bergerak, harus bertindak terhadap keberadaan rumah Abu Mahdi Alkaf, karena rumah Abu Mahdi Alkaf ini diduga sebagai tempat penampungan imigran-imigran Yaman gelap, imigran-imigran gelap yang datang ke negeri Indonesia ini kemudian memalsukan identitas. Dan Bupati Tegal, Pemda Kabupaten Tegal harus bertindak juga, karena ternyata di Disduk Capil sendiri ada oknum-oknum yang rela dibayar untuk membuat identitas palsu. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari Kerasan Sejuk, Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bertemu bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan memberikan informasi yang menggemparkan. Bisa jadi informasi ini, bila Anda membantu untuk memviralkan informasi ini, Anda telah berjuang untuk menyelamatkan bangsa ini dari penjajahan bangsa lain. Kenapa? Karena informasi yang akan kita suguhkan kepada Anda ini berkaitan dengan upaya masuknya bangsa-bangsa lain secara ilegal ke bumi Nusantara ini. Sedulur TV Al-Waha, di Kabupaten Tegal ada sebuah tempat di mana tempat itu diduga sebagai tempat penampungan imigran-imigran yang masuk ke Indonesia ini dan kemudian membuat identitas palsu supaya menjadi warga negara Indonesia. Nah, bagaimana informasinya? Sebelumnya saya informasikan bagi Anda yang ingin mendapatkan majalah Ifakta ini, masih tersedia di admin TV Al-Waha. Majalah Ifakta ini edisi bulan Oktober mengupas tentang siapa arsiteknya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Bagi Anda yang ingin mendapatkan ini, mendapatkan majalah Ifakta yang mengupas secara khusus laporan khusus tentang perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Anda bisa menghubungi nomor admin TV Al-Waha ini 088 22 14 98123. Harganya hanya Rp65.000 saja, dan ini bisa menjadi manuskrip yang bisa Anda simpan untuk anak cucu Anda ke depan Nah, karena apa? Ini penting Anda miliki, karena ini menjadi bukti manuskrip yang tidak akan bisa hilang oleh habisnya kuota internet Anda, sedulur TV Al-Waha. Sekali lagi, silakan bisa Anda mendapatkan majalah Ifakta edisi spesial bulan Oktober yang mengupas tentang siapa arsitek perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dan bagaimana Ormas Anyar ini menggemparkan tanah Indonesia, sedulur TV Al-Waha. Baik, kita lanjutkan, sedulur TV Al-Waha. Informasinya bahwa di Kabupaten Tegal ini ada sebuah tempat, tepatnya berada di jalur Kabupaten Tegal menuju objek wisata pemandian air panas Guci. Di Desa Timbang Reja ada sebuah rumah yang bernama Rumah Abu Mahdi Alkaf. Rumah ini sangat-sangat besar sekarang ini. Pada awalnya didirikan rumah itu biasa menjadi rumah gedongan. Namun demikian semakin lama semakin besar. Sekarang sudah begitu besar. Kondisi rumah ini selalu tertutup setiap hari, sedulur TV Al-Waha. Nah, banyak orang penasaran sebenarnya Abu Mahdi Alkaf itu siapa. Ada informasi-informasi bahwa dia adalah
juragan minyak yang sangat terkenal kaya raya. Pada saat pertama kali membuat, saya masih ingat dahulu sekitar tahun 90-an atau 2000, awal 2000-an, itu ketika rumah ini dibangun, di sepanjang jalur dari mulai masuknya Desa Timbangreja sampai ke Danawareh di ujungnya, itu di pinggir jalannya semuanya dikasih yang namanya kayak rambu-rambu lalu lintas dengan Asmaul Husna, sehingga menjadi desa tersebut dari Timbangreja sampai ke Danawareh betul-betul desa religius pada saat itu, Sedulur TV Aloha, karena di pinggir jalannya banyak sekali Asmaul Husna. Sebelum Pemda membuat program membuat papan Asmaul Husna di pinggir-pinggir jalan raya, di desa ini sudah ada duluan ketika rumah ini dibangun. Kita tidak tahu bahwa rumah Abu Mahdi Alkap itu, ya, saya sendiri jujur tidak tahu bahwa rumah itu adalah rumah seorang Habib. Nah, belakangan ada informasi bahwa di rumah itu adalah tempat, diduga sebagai tempat penampungan orang-orang imigran Yaman. Imigran Yaman ini masuk ke Indonesia secara ilegal, kemudian membuat identitas palsu dari mulai akte kelahiran, kartu keluarga, sampai kartu tanda penduduk atau KTP, itu dibuat dengan cara ilegal. Nah, setelah video ini nanti kita akan telusuri satu persatu dari mulai pihak-pihak yang terkait, kepala desa, camat, semuanya sampai di Dukcapil, nanti kita akan telusuri Sedulur TV Aloha. Nah, dari mana informasinya? Saya mendapatkan informasi dari seorang informan saya bahwa beliau ini menjadi joki pembuatan KK, KTP, dan akte kelahiran palsu. Bagaimana penjelasannya, kita akan hubungi beliaunya. Kita hubungi dulu ya, Sedulur TV Aloha. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Siap. Ini saya sudah online. Gus, mohon maaf, rekamannya perbincangan kita saya rekam ya. Oke, silakan. Siap. Ya, saya rekam dulu. Gus, Siap. ada informasi tentang rumah Abu Mahdi Alkap. Ada informasi yang menyebutkan bahwa di rumah Abu Mahdi Alkap itu adalah rumah penampungan dari imigran Yaman. Apa betul itu, Gus? Betul. Itu tahun 2016 kalau nggak salah. Saya juga pernah masuk itu. Iya. Nah, ternyata di dalam juga banyak orang-orang Yaman, ya. Orang-orang Arab lah, waktu itu kan saya tahunya Arab. Iya. Ya, bisa bahasa Indonesia. Terus aktivitasnya di situ ngapain? Kurang tahu, cuma saya disuruh waktu itu disuruh LPY untuk masuk, ngambil fotokopi kakak waktu itu. Iya. Fotokopi kakak siapa itu? Fotokopi kakak atas nama Ja'far Alkap. Ja'far Alkap. Ja'far Alkap, iya. Berarti keluarganya Mahdi Alkap itu ya? Kemungkinan. Kalau dilihat dari Alkapnya itu masih satu marga, kan? Satu marga. Nah, yang merintah berarti LBY itu ya? Dari Pekalongan atau LBY Pekalongan? Pekalongan lewat Habib Ahmad. Lewat adanya Cak. Habib Ahmad itu Habib Ahmad di mana itu? Kan banyak Habib Ahmad. Ya yang dulunya di Kota Tegal. Oh iya. Nah, setelah mengambil kakak itu gimana kelanjutan? Untuk apa kakaknya itu? Waktu itu minta dipindah dari Lebak Siu ke Kecamatan Talang. Iya. Ya akhirnya saya proses pindah. Di proses gimana itu maksudnya?
pindah alamat. Oh, pindah alamat. Nah, ada informasi juga bahwa jenengan bisa membuatkan KK, KTP dan akte kelahiran aspal itu untuk mereka, Gus. Gimana? Apa benar? Itu bukan aspal, itu asli bikinan dari Dukcapil. Cuma kan lewatnya operator. Lewatnya operator dari Dukcapil. Iya. Ya waktu itu kan yang penting ada data, ya, ada uang, ya jadi. Ada uang, berarti uang pelicin maksudnya? Iya, tepatnya seperti itu. Sampai berapa itu? Kalau dulu pertama kali saya itu dikasih sekitar budget 5 lah. 5 juta? Iya. 5 juta yang ngasih siapa itu? Dari Pekalongan. Ada utusan dari Pekalongan ngasih uang. Iya. Ya. Terus saya antar ke Dukcapil. Diantar orangnya berarti yang mau bikin itu? Iya, karena waktu itu kan sekaligus untuk foto perekaman. Iya. Kemudian ketika pembuatan KK itu kan ada akte kelahirannya. Akte kelahiran mana itu? Tegal, Kabupaten. Sementara si Habib ini yang jenengan bikinkan kan tidak lahir di Tegal. Iya, betul. Berarti kalau lahir Tegal nggak bisa bahasa Indonesia kan? Iya kan nggak bisa bahasa Indonesia. Mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Terus ditulis akte kelahirannya Tegal, berarti itu kan aktenya akte aspal, asli tapi palsu. Iya kan? Ya, asli tapi palsu. Akte, tapi datanya palsu. Iya, kayak gitu maksudnya. Aspal itu kan asli tapi palsu kan itu. Ya maksudnya seperti itu Gus ya. Bahwa data-datanya dari mulai akte kelahiran, KK sampai KTP berarti semuanya kan aspal itu, asli tapi palsu. Karena ada oknum-oknum yang kemudian mau dibayar untuk membuatkan identitas tersebut tanpa adanya keterangan WNI berarti. Iya, nggak ada sama sekali. Nah, setelah mereka mendapatkan itu mereka kemudian belajar bahasa Indonesia atau tetap saja mereka nggak bisa bahasa Indonesia, Gus? Ya sedikit-sedikit bisa, berarti kan belajar mereka. Belajarnya di mana? Di rumah penampungan itu? Bisa Indonesia ada. Iya. Berarti rumah Abu Mahdi Alkap itu boleh dibilang kita duga sebagai tempat pembelajaran bahasa Indonesia begitu? Ya, tempat pembelajaran juga tempat penampungan. Oh, tempat penampungan imigran Yaman sebelum mendapatkan identitas aspal itu tadi, Gus ya? Iya. Wah, luar biasa sekali. Nah, kemudian setelah mereka mendapatkan identitas aspal itu tadi, kemana mereka tinggal, Gus? Iya. Sering setelah perekaman EKTP, terus biasanya dipindah ke Pekalongan. Ada yang ada yang ke Tuban, ya macam-macam lah, lupa tuh saya. Banyak berarti ya. Berarti jenengan mulai kenal dengan LBY sampai membuatkan identitas palsu itu sejak kapan itu, Gus? Kalau kenal LBY 2013 sudah kenal. Berarti sudah menjadi kaki tangannya LBY jenengan, Gus? Iya, bisa dibilang begitu. Iya. Ya, cuma kan yang bukannya ragu, ya nggak percaya, karena kenapa data atau database antara imigrasi sama Dukcapil itu enggak satu atap. Iya. Hanya satu atap, satu database, kemungkinan kan iris mata sama sidik jari kan nggak bisa dibohongin. Iya. Nah, jenengan dapat berapa dari pembuatan identitas palsu itu, Gus?
pertama saya cuma dikasih hadiah. Hadiah Antara apa? 10 sampai 15. 10 sampai 15 juta. Iya. Oh, mantap itu. Tapi kedua, ketiga ya hanya paling banter-banternya itu ya 1, Hmm. kadang 2, kadang 500. Oh, kayak gitu. Dan itu sudah berarti berlangsung berkali-kali Gus kalau begitu. Banyak gitu ya. Dan itu juga bukan cuma kami ya, ada lagi. Oh, udah banyak lagi. Berarti bukan cuma jenengan yang menjadi joki gitu ya. Calo-calo yang di KTP itu banyak. Ya. Di Dukcapilnya di Dukcapil Kabupaten Tegal atau Kota Madya, Gus? Yang lewat kota ada, Brebes juga ada, Selawi ada. Oh, bertebaran. Berarti bertebaran itu ya. Begitu masif bertebaran masuknya imigran-imigran. Dan kebanyakan imigran ini dari negara mana, Gus? Apa hanya dari Yaman atau ada negara lain? Hanya dari Yaman. Hanya dari Yaman. Imigran-imigran Yaman masuk, ditampung di rumah Abu Mahdi Al-Kab, kemudian untuk selama penampungan itu menunggu identitas gitu ya, berarti ya. Halo? Cuma untuk sementara ini kan kesulitan karena aturan dari Dukcapil sendiri kan sudah diperketat. Iya. Baik, Gus. Nah, jenengan tahu nggak prosedur dari mana mereka datang? Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung ke Tegal gitu. Dari mana alurnya itu? Alurnya kemana dulu itu? Kalau nggak salah dulu info dari ya salah satu Habib juga. Ada yang lewat bandara, ada pula yang lewat jalur tikus, lewat Malaysia. Oh, jadi dari bandara langsung saja ke Tegal gitu? Iya, biasanya lewat Bogor, ke Bogor. Ke Bogor itu ada tempatnya khusus atau hanya lewat Bogor aja untuk menuju Tegal itu? Ada penampungan lagi di sana? Ada, di Bogor juga ada, informasi dari Habib juga ada situ. Bahkan ada lebih dari 2 situ di Bogor. Oh, di Bogor ada 2 penampungan juga. Iya. Nah, dari Bogor kemudian dipindah ke Tegal gitu. Iya. Wah, luar biasa. Nah, kemudian Gus, sejauh ini yang jenengan ingat udah ada berapa itu yang diberikan, yang dibantu sampai mendapatkan identitas kakak dan lain sebagainya, KTP serta akte kelahiran itu, Gus? Untuk sekarang lupa ya, udah lama ya. Ya antara 10 sampai 15 kalau nggak salah, kakak. Itu sudah banyak sekali. KTP. Ketika kemudian mereka sudah jadi tercatat sebagai warga negara Indonesia, kan tidak ada paspor pergantian dari WNA menjadi WNI, Gus. Nah, kemudian itu mereka pernah nggak ada cerita lainnya? Mereka dari Yaman masih pegang. Iya. Terus gimana? Paspornya belum ada pernyataan di waktu itu. Iya. Ada yang sempat kemudian setelah bikin ini mereka kembali lagi ke Yaman atau enggak, Gus? Ada. Kembali lagi dan aman itu? Ya. Kebetulan itu yang namanya siapa tuh? Terakhirnya tuh bin Suhaib ada bolak-balik. Bolak-balik dari Yaman ke Tegal. Halo ya. Dari Yaman ke Tegal atau gimana? Iya, dari Yaman ke Jakarta terus ke Tegal loh. Bolak-balik itu orang. Ya. Namanya siapa itu? Karena masih pegang paspor Yaman, namanya kalau nggak salah itu bin Suhaib kalau nggak salah. Itu sudah lama sih ya. Iya. Ya berarti bolak-balik Yaman Tegal Jakarta, Yaman Tegal Jakarta gitu ya. Cuma awalnya dari utusan LBY itu berbohong sama saya.
katanya kakeknya orang Betawi ya, terus hidup di Yaman, bisa sekarang pindah sini lagi. Iya. Ada lagi yang bapaknya itu orang Cirebon. Ada lagi ya pokoknya ngarang cerita lah sama saya, hingga saya kan ya udahlah, dulu kakeknya juga orang sini. Oh ya gitu. Tapi ternyata ya. Itulah yang menyebabkan kemudian jenengan mau membantu mereka membuat data-data identitas palsu gitu, Gus? Atau karena uang, Gus? Mohon maaf ini. Iya. Karena imbalan, ingin imbalan, atau karena jenengan? Saya 300.000. Jenengan ketika tapi terus setelah terungkap bahwa mereka itu bukan keturunan dari sini, saya sudah nggak mau lagi. Bahkan utusan dari LBY itu lewat orang lain lah. Berarti sekarang masih berjalan itu proses-proses seperti itu? Masih ada, saya yakin masih ada. Masih ada proses-proses pembuatan identitas asli tapi palsu gitu, Gus ya? Iya, ada. Saya yakin masih ada. Iya. Masih ada karena jenengan sebagai pelaku peristiwa, tapi sekarang sudah mundur karena ternyata mereka bukan cucu Nabi gitu ya. Ketika mereka datang, ya gini Gus, ketika mereka datang si imigran Yaman ini, apakah dari Yaman itu sudah bergelar Habib atau mendapatkan gelar Habib di sini aja dipanggil Habibnya itu? Iya jelas, kalau di Yaman itu tidak ada gelar Habib, yang nggak ada gelar Habib cuma di Indonesia sih. Iya kayak gitu. Berarti mereka bukan Habib, tapi kemudian datang ke sini dapat identitas, di belakangnya dikasih nama Habib kayak gitu. Iya, dikasih nama marga. Berarti mereka orang-orang biasa, kemudian di sini dikasih marga ya, marga dadakan kalau gitu, Gus. Kurang tahu. Iya, marga dadakan itu. Dan ini yang menurut jenengan yang paling banyak bertanggung jawab itu siapa, Gus? Apakah LBY yang menyuruh jenengan? Iya. Tentunya LBY. LBY. Ada informasi juga bahwa untuk mendapatkan identitas dari warga negara Yaman itu sampai ke Indonesia, dapat identitas yang tadinya dengan bikinkan, itu informasinya ada sampai antara 100 atau berapa 300 juta, bener nggak itu, Gus? Ya betul, antara 350 ya, tapi ya dikasihkan ke orang-orang semacam saya yang di lapangan, ya paling banter itu 20, bahkan terakhir paling 5 atau 3 gitu. Iya. Berarti yang paling banyak menerima LBY dong? Ya kemungkinan besar antara LBY sama perantara. Luar biasa. Berarti untuk masuk menjadi warga negara Indonesia ini, untuk hidup di Indonesia butuh ratusan juta gitu ya? Iya. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih. Sementara seperti itu dulu, Gus, informasinya. Nanti ini videonya kepanjangan. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, ya dengan saya hubungi lagi. Siap, Gus ya, untuk menjadi narasumber. Ya. Insya Allah aman identitasnya, dengan tidak terjadi apa-apa. Yang pasti ini kita ke dalam rangka membongkar kebenaran bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya gitu, Gus ya. Iya, betul. Oke, terima kasih, Gus, informasinya. Ya, demikian saja dulu. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap. Nah, sedulur TV Al-Waha, itu tadi perbincangan saya dengan narasumber TV Al-Waha yang menyebutkan bahwa ada jaringan masuknya imigran Yaman masuk ke Indonesia, kemudian membuat identitas palsu, dan biayanya bukan puluhan juta tapi ratusan juta, 350 juta sedulur TV Al-Waha, untuk membuat identitas dari kartu kelahiran, akte kelahiran, kartu keluarga sampai KTP, dan semuanya asli tapi palsu.
Subhanallah, ini sangat luar biasa kan. Ini harus diviralkan, ini informasi ini harus viral, dan nanti kita akan lakukan penelusuran terkait tentang hal ini, di mana di rumah Abu Mahdi Al-Kaf ini ternyata sesuai dengan informasi yang barusan kita dapatkan dari narasumber kita, bahwa di rumah itu adalah rumah penampungan imigran-imigran Yaman. Pantesan saja, jujur saya sudah beberapa bulan ini melakukan investigasi terhadap rumah itu. Setiap hari itu selalu terkunci. Kalau siang tidak pernah terbuka sama sekali. Dan saya belum menemukan kapan waktu pintunya itu terbuka, karena di pintu gerbangnya tinggi. Kalau dulu pertama kali dibikin itu nggak pakai pintu gerbang. Dan saya juga mendapatkan informasi dari salah seorang yang bekerja di dinas kesehatan, itu menceritakan kepada saya, Sedulur TV Al-Wahhab, ini luar biasa sekali, bahwa rumah tersebut beberapa kali telah didatangi oleh aparat pemerintah, dari mulai Departemen Imigrasi, Dinkes, dan juga aparat yang terkait lainnya. Tetapi menurut informasi dari orang narasumber saya yang tidak mau disebutkan namanya atau tidak mau dipublikasikan, beliau mengatakan bahwa selama beliau bekerja di dinas kesehatan, datang ke rumah itu berkali-kali tapi tidak pernah ditemui, tidak pernah ketemu dengan pemilik rumah itu. Yang menemui hanya pembantu-pembantunya saja, dan setiap kali datang seolah-olah dia tahu bahwa akan ada kedatangan dari Departemen Imigrasi dan lainnya yang datang ke situ, dan selalu mengatakan tidak ada di tempat, sedang di Jakarta, sedang di mana, dan lain sebagainya. Dan informasi dari orang dinas kesehatan yang menceritakan kepada saya, di dalam rumah tersebut ada makam-makam, entah itu makam beneran atau makam palsu di dalam rumahnya. Ketika saya tanya apakah makam tersebut ada di ruang tamu, ya ada di ruang balik. Begitu kita masuk itu ada makam-makam di dalam rumah itu, Sedulur TV Al-Wahhab. Ini kan sesuatu yang sangat patut dicurigai, dan Pemda Kabupaten Tegal perlu segera untuk mengusut keberadaan rumah Abu Mahdi Al-Kaf ini. Bila dugaan ini adalah benar, bila apa yang saya dapatkan informasi ini adalah benar, maka Pemda Kabupaten Tegal harus bergerak, harus bertindak terhadap keberadaan rumah Abu Mahdi Al-Kaf, karena rumah Abu Mahdi Al-Kaf ini diduga sebagai tempat penampungan imigran-imigran Yaman gelap, imigran-imigran gelap yang datang ke negeri Indonesia ini kemudian memalsukan identitas. Dan Bupati Tegal, Pemda Kabupaten Tegal harus bertindak juga, karena ternyata di Disduk Capil sendiri ada oknum-oknum yang rela dibayar untuk membuat identitas palsu dari imigran-imigran Yaman, Sedulur TV Al-Wahhab. Nanti kita akan telusuri satu persatu. Untuk sementara ini sampai di sini informasinya, Sedulur TV Al-Wahhab. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.